Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuhu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami. Amma ba'd, ingin memuliakan para pengurus dan para jamaah Masjid Istiqlal Perumahan Bukit Pinang yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak putus-putusnya memberikan kita berbagai macam nikmat karunia yang berupa kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah sehingga dimudahkan langkah kita menaikkan salat subuh berjamaah. Sekaligus kita niat memperpanjang iktikaf kita dalam rangka taklim rutin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dan menambah wawasan agama. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita buat di pagi hari ini dicatat sebagai amal saleh yang diterima, amal saleh yang menjadi asbab hidayah, amal saleh yang mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Zulhijjah. Betul nih? Tanggal berapa? Bulan Zulhijjah tanggal berapa? 8. Ya, tanggal 8. Berarti 22 hari lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Ya. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan itu ternyata cuma 12. Ya, jadi yang menciptakan bulan itu adalah Allah. Jadi bukan karangan manusia. Ya, Ithna Asyar Syahran dalam Quran Allah putuskan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah langsung. Pertama, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang bergandengan. Yang misah satu namanya Rajab. Ya. Kenapa dikatakan bulan haram atau bulan mulia? Di situ tidak boleh ada peperangan kecuali diserang. Ya. Tidak boleh ada peperangan, pertikaian. Ya. Kenapa? Karena ini bulan-bulan yang dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap amal soleh pahalanya 2 kali lipat ketimbang di bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, yang bikin maksiat dosanya pun juga 2 kali lipat ketimbang bermaksiat di bulan yang lain. Makanya sebelum bermaksiat lihat kalender dulu, Pak. Ya, nah, ini bulan apa? Kenapa? Kalau sampai ketemu bulan yang 4 ini dosanya double. Ya, bukan berarti saya nyuruh sampai suruh maksiat di bulan yang lain, enggak. Ya, nah, pikir-pikir 1000 kali. Kenapa? Karena dosanya 2 kali lipat ketimbang bulan-bulan yang lain. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi waktu dari apa sih bulan itu? Ya kumpulan dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan. Habis itu tahun. Ya, jadi waktu ini selalu Allah ingatkan. Ya, terutama di bulan Dzulhijjah. Allah ingatkan. Ya, apa di antara keistimewaan dan keagungan bulan Dzulhijjah? Bulan ini pernah dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Tadi sudah saya baca, wal fajri wa layalin asyr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang ke-10. Ya. Siapa malam-malam yang 10 itu? Ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud malam-malam 10 adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang akan kita temui 22 hari lagi. Kenapa sih Pak Ustadz kalau dibahas sekarang kurang 22 hari? Ya karena di situ ada amalan-amalan yang nggak bisa mendadak.
Ya, ada amalan-amalan yang harus dipersiapkan sebelumnya. Ya, ada yang nggak perlu persiapan panjang, ada yang agak panjang, ada yang paling panjang. Ya, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mana dalilnya bahwasanya bulan ini istimewa? Baik. Ada sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda beliau bersabda, "Ma min ayyam." Tidak ada hari-hari al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah ketimbang 10 hari awal Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah perang di jalan Allah membela agama tidak bisa mengungguli amal soleh di bulan Dzulhijjah? Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Iya, perang di jalan Allah tidak bisa mengungguli amal soleh di bulan Dzulhijjah. Illa, kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsi wa mali walam yarji bidzalika min syai' walam yarji min dzalika bi syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mengalahkan, bisa mengungguli amal soleh di bulan Dzulhijjah adalah orang yang perang di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, kemudian syahid, tidak membawa apapun pulang. Hanya ini para hadirin yang bisa mengalahkan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Jelas lagi? Jadi istimewa betul, sangat istimewa. Jadi setiap amal sekecil apapun oleh Allah dinilai, dihargai lebih baik ketimbang perang di jalan Allah. Yang bisa mengalahkan apa tadi, Pak? Yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah hanya satu, yaitu perang di jalan Allah, mati syahid, pulang dan bawa apapun. Itu yang bisa mengalahkan amal soleh di bulan Dzulhijjah. Baik, hadirin rahimakumullah, amalan apa saja yang jangan sampai kita tinggalkan? Ya, kalau sholat 5 waktu, zikir kan sudah biasa, Pak. Tapi di bulan 10 hari ini ada 3 amalan. Mudah-mudahan kalau bisa semuanya bisa kita amalkan. Ya, kalau nggak bisa semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Ya, yang paling ringan apa? Nanti di tanggal 8 Dzulhijjah itu ada puasa namanya Tarwiyah. Ya, tahun ini jatuh pada tanggal 25 Mei. Pak Ustadz kok tahu? Ya, sebelum saya ke sini sudah saya buka duluan. Ya, jadi diingat-ingat tanggal 25 Mei itu ada puasa sunnah namanya apa? Tarwiyah. Nah, tanggal 9-nya itu ada puasa sunnah lagi namanya puasa Arafah. 2 puasa ini disunahkan bagi yang lagi tidak berwukuf di Arafah. Nah, ini tadi siapa ini? Bapak Budi Baharudin dan Ibu Wiwin Effendi, ini tidak disunahkan. Apa? Ya, Pak Effendi, Pak Wiwin Effendi ini 2 orang ini tidak disunahkan. Kenapa? Beliau lagi wukuf di Arafah. Dikhawatirkan nanti manasik hajinya tidak tertunaikan gara-gara puasa, maka tidak disunahkan. Nah, yang bagi di Samarinda, di Bukit Pinang disunahkan berpuasa. Ya, Pak. Kalau di Bukit Pinang ada wukuf, tidak ada ya. Wukufnya cuma di Arafah. Ya, ingat tanggal 25 puasa apa tadi? Tarwiyah. Apa faedahnya? Nabi berharap menghapus dosa setahun. Ya, jadi puasa ini rata-rata baik Ramadan maupun yang disunahkan ternyata rata-rata menghapus dosa, di samping dapat pahala juga mendapatkan ampunan. Kemudian puasa Arafah. Ya, puasa Arafah Nabi berharap menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang berlalu, setahun yang akan datang. Jadi dosa-dosa yang akan kita lakukan setahun kemudian sudah dipersiapkan ampunan, asalkan puasanya diterima. Jangan dipakai sombong. Sudah puasa Arafah, aku bebas, sudah mau maksiat apa saja. Oh jangan, Pak. Karena amal kita ini, kalau amalan kita, amal soleh belum tentu diterima.
Tapi kalau berbuat dosa pasti diterima. Nah, ini masalahnya, Pak. Ya. Ya. Jadi kita tidak boleh sombong meskipun Nabi telah memberi garansi orang-orang yang berpuasa Arafah diampunkan dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Ingat, dosa-dosa di sini hadirin, pertama dosa kecil. Kalau dosa besar harus bertaubat. Ya, yang kedua dosa yang tidak berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dosa sesama manusia harus minta maaf. Makanya selesai Ramadan, masuk Syawal, ini banyak umat Islam yang bersilaturahim. Kenapa? Hatinya belum puas kalau cuma hanya diampuni dosa dengan Allah saja. Dia kepingin dosa-dosa dengan sesama hamba Allah juga diampuni. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah, sedikit bicara dosa. Ada hadirin perbuatan yang lebih besar daripada dosa. Ya, apa, Pak? Dosa itu sudah berdosa itu sudah resikonya nanti disiksa, tapi ada 4 amalan, 4 kelakuan yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Yang pertama, meremehkan dosa. Ya, Pak ya. Jadi jangan sampai kita ini, kenapa sekecil-kecil dosa itu nanti siksanya dengan Allah, Pak. Hubungannya itu nanti dengan Allah. Makanya ada paham yang mengatakan dosa kecil itu tidak ada. Semuanya dosa besar. Kenapa? Karena kita bikin kesalahan dengan Allah yang maha besar. Kalau saya punya salah dengan Pak RT, kira-kira sama Pak RT diapain, Pak? Kira-kira aja. Gimana Pak RT? Halo? Ya? Yeah? Kalau saya dengan Pak RT bikin salah, jadi dikasih teguran paling, nggak disapa setahun. Dicoret dari RT suruh pindah ke RT yang lain. Ya? Sekarang kalau saya punya salah dengan presiden, diapain kira-kira, Pak? Resikonya semakin tinggi pangkat orang yang kita bikin salah, semakin tinggi resikonya. Makanya bikin dosa dengan Allah ini perlu dipikir lagi, Pak. Kenapa loh? Kalau Allah sudah kadung murka, hadirin, bahaya. Ada seorang ulama mengatakan, seandainya orang yang paling kejam, paling bengis dikumpulkan jadi satu, hewan-hewan yang paling buas dikumpulkan jadi satu, ya, disuruh marah, disuruh apa, Pak? Murka, kira-kira dengan murkanya Allah lebih besar mana? Ya, nah, makanya setiap kita mau bikin dosa jangan sampai diremehkan. Yang kedua, jangan bangga dengan dosa. Ya, tadi malam aku bisa minum topi miring sampai 3 botol dicampur autan, nggak mabuk, hebat saya ini. Nah, berarti bangga dengan ini bahaya, Pak, kalau sudah bangga ini. Orang-orang nanti yang bangga dengan dosa akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Pak Ustadz, apa ada orang masuk neraka dalam keadaan tertawa? Tidak ada. Maksudnya di sini saking menyesalnya, saking sedihnya sampai digambarkan menangis masuk neraka. Kenapa? Karena bangga dengan dosa. Makanya hadirin, Allah ini akan mengampuni dosa hamba selama hamba tidak bangga dengan dosa. Yang ketiga, terus-menerus melakukan dosa. Ya. Yang keempat, tertipu oleh dosa. Maksudnya, dia merasa sudah tidak diampuni lagi oleh Allah. Saking seringnya, saking banyaknya berdosa, dia punya keyakinan, sudahlah, Allah sudah bosan dengan saya ini. Allah nggak akan mengampuni saya. Nah, ini tertipu, Pak. Sedangkan Allah membuka pintu maafnya 24 jam untuk hambanya. Dan taubat ini hanya ditutup 2 keadaan saja, Pak. Ketika sekarat dan ketika matahari terbit dari barat. Itu aja. Selama belum sekarat, matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar kayak apa saja diibaratkan ulama seperti buih di lautan. Buih dengan air laut banyak mana, Pak? Banyak air laut. Artinya orang yang berbuat dosa, yang mau taubat, jangan kecil hati. Selama belum sekarat. Kenapa Pak Ustadz orang tobat kalau sudah sekarat nggak diterima? Ya karena sudah dibuka hijab alam akhirat, Pak.
sudah dibuka pahala dosa dia, terus dia mau kemana sudah dibuka, maka sejak itu tidak ada taubat. Kapan? Ketika sekarat. Makanya belum sekarat, masih 15 karat, masih 10 karat, banyak-banyak bertobat. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah, jadi kelebihan daripada ibadah puasa di samping dapat pahala. Apa pahalanya orang puasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sabar, di dalam tafsirnya dimaknai orang-orang yang berpuasa, pahala mereka tidak terbatas. Ya, bahasa Maduranya unlimited, nggak terbatas, Pak. Ya, puasa ini pahalanya nggak terbatas, juga masih mengandung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi amalan yang pertama apa? Tanggal 8 puasa tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Ini cuma menyiapkan sahur sama buka saja, Pak. Nggak butuh waktu lama. Ya. Yang kedua ini persiapannya agak lama. Apa itu? Melaksanakan ibadah kurban. Ya, karena ini butuh duit, Pak. Sekarang harga kambing berapa paling murah? Halo? Yang biasa beli kambing, Pak, yang beli ayam jangan jawab. 3,5 juta sama ongkosnya, beli sama nyincangnya, ya, minimal 3,5 juta, ya. Kalau sehari 10.000, pas setahun itu 3,6 juta, Pak. Terdapat satu kambing, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, para sahabat pernah bertanya, famal adhahi ya Rasulullah, apa sih manfaat daripada menyembelih hewan kurban? Ya, Nabi menjawab, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu hewan yang dikurbankan, setiap rambut dari hewan yang dikurbankan, Allah ganti satu kebaikan. Wa amasuf, lah terus dengan bulu-bulunya gimana? Ya sama, setiap bulunya Allah ganti satu kebaikan. Hadirin, adakah di antara kita yang pernah menghitung berapa jumlahnya bulunya kambing? Ya, nggak tahu Pak Ustaz. Bayangin, Pak, ya, melaksanakan ibadah kurban ini termasuk pahalanya luar biasa, diberikan kebaikan sebanyak bulu hewan yang dikurbankan. Tapi jangan salah paham, Pak. Oh, kalau gitu cari kambing yang banyak bulunya, nggak perlu dagingnya. Oh, salah. Ya, cari kambing yang gondrong, tapi tinggal kulit sama tulang. Jangan. Ini kalau bulunya saja sudah dikasih satu kebaikan, lah bagaimana dagingnya? Ya, baik. Hadirin rahimakumullah, hukum daripada menyembelih hewan kurban di madhab Asy-Syafi'i ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan sudah hampir wajib, Pak. Ya, di madhab Abu Hanifah hukumnya wajib. Artinya kalau sampai tidak berkorban, ya dosa bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu. Kira-kira di Bukit Pinang ini, kalau 3,5 juta, banyak yang mampu apa nggak mampu, Pak, kira-kira? Halo? Mampu ya? Cuma sayang, banyak yang belum mau. Nah, beda dengan poligami, Pak Yanto, Pak Minto. Kalau poligami ini banyak yang nggak mampu, tapi halo? Nah, itu bedanya. Ya, Pak, ya? Jadi sebetulnya kalau kita mau, Pak, semuanya mampu. Mau HP-nya Android, harga 10 juta. Masa kambing 3 juta nggak bisa? Ya, ini penting saya sampaikan supaya Pak, oh ternyata saya ini mampu, cuma belum mau. Dan mulai sekarang diniatkan, Pak, saya harus berkorban, karena korban ini tidak seumur hidup satu kali, beda dengan haji. Kalau haji seumur hidup sekali, tapi kalau korban silahkan berkali-kali. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu setiap berkorban berapa? 1.000 kambing, 300 sapi, 100 onta setiap tahun.
Ya, maka minimal anggota keluarga kita ini jangan sampai tidak ada yang berkorban dalam setiap tahun. Bisa patungan, Pak. Ya, jangan sekali, wah saya sudah 20 tahun yang sudah korban, sekarang nggak usah. Jangan, usahakan, ini sunnah. Hadirin, jangan dibilang sunnah ini kecil, jangan, Pak. Bahkan ulama mengatakan sekecil-kecil sunnah di sisi Allah lebih berharga ketimbang surga seisinya. Kenapa? Surga seisinya hanya untuk menyenangkan manusia, sedangkan kecil-kecil sunnah menyenangkan Allah dan Rasul. Apalagi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, nah, makanya perlu persiapan. Ya, Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Segala amal tergantung niat. Makanya siapa yang niat akan dimudahkan. Siapa yang niat tahun ini kepingin berkorban, maka Allah akan mudahkan. Siapa yang tahun ini hanya mempersiapkan tusuk sate dan arang, juga Allah mudahkan. Ya, sampai tinggal pilih mau nyiapkan daging korban, apa cuma nyiapkan mau nyate daging korban. Ya. Jadi kalau umat Islam semuanya niat, Pak, aku harus korban tahun ini, aku harus korban tahun ini, Allah akan mudahkan hadirin. Tapi kalau selama ini kita cuma mempersiapkan apa tadi, Pak? Tusuk sate sama sampai kiamat, tetap hari setiap korban datang yang dipikir cuma tusuk sate sama arang. Hadirin, kita korban 1 ekor kambing kecil, Pak. Yang penting memenuhi syarat ya, 3 juta. Itu di sisi Allah ada nilainya. Tapi kita mendapatkan daging kurban 1 freezer, dapat 1 kintal. Alhamdulillah, aku dapat daging kurban, tak total semuanya 1 kintal. Lah kamu kurban enggak kurban? Ya, belum ada nilainya. Yang diperintahkan itu suruh berkorban, bukan suruh banyak-banyak terima daging kurban. Jelas lagi? Ustaz nyindir ya? Enggak nyindir, saya malah ada. Ya, malah cuma nyinggung aja. Ya, Pak ya. Berusaha, Pak. Ya, Pak Ustaz boleh nggak bulan ini kan hari raya kan 27 Mei, Pak. Itu invoice saya belum cair, Pak Ustaz. Yang ngutang dulu enggak apa-apa, yang penting, Pak, bayar. Kita ini kan urusan dunia berani ngutang, Pak. Mobil 5 tahun ngutang siap, rumah 15 tahun ngutang siap. Masa kambing 3 juta nggak siap ngutang? Ya, yang penting, Pak, bayar. Ya, Pak ya. Bahkan nanti hadirin, hewan kurban di jalan yang dikorbankan ini nanti akan didatangkan, Pak. Bukan hanya dagingnya, sampai bulu-bulunya, kuku-kukunya, ya, semuanya didatangkan untuk dikendarai orang-orang yang mau meniti jembatan. Ya, Pak ya. Betapa malunya kita ketika kita berkorban, sudah kambingnya kecil, kurus, krempeng, ya. Nah, maka usahakan fatibu biha nafsan. Maka kata Nabi, lapangkan dalam berkorban. Jadi cari yang paling bagus, Pak. Ini untuk Allah. Ya, ingat, kita korban ini untuk siapa? Allah. Kita ingat peristiwa Habil dan Habil. Ya, jadi ketika turun syariat, ya, bahwa yang lahir di surga harus mengawini yang di dunia. Yang lahir di dunia dapat mengawini yang di surga. Jadi waktu Nabi Adam punya putra putri, itu 2 lahir di surga, Pak. Siapa? Habil dan Iklimah. Ini produk surga. Nah, setelah Nabi Adam terusir dari surga ke dunia, melahirkan 2, namanya Habil dan Labuda. Ya, maka ketika turun perintah kawin, sudah dewasa, turun kawin harus silang. Yang lahir di surga ngawini di dunia, yang lahir di dunia ngawinnya di surga. Maka si kakaknya ini yang lahir di surga nggak terima. Ya sudah, kata Nabi Adam, kamu berkorban saja. Nanti mana yang diterima, itulah yang akan melaksanakan perintahnya. Nah, si kakaknya ini cari hewan kurban sekenanya, Pak. Bahkan terkesan tidak ikhlas. Sedangkan adiknya ini cari kambing yang bagus, ya, yang mahal, yang istimewa. Kenapa? Dia tahu ini dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu hadirin,
ketika berkorban nggak seperti sekarang, Pak. Termasuk Nabi Ibrahim ini, yang 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, ini nggak pakai panitia kurban, Pak. Ya, belum terbentuk waktu itu. SK-nya belum ada, yang ngelantik siapa. Jadi setiap berkorban cuma ditaruh di latar, di pelataran yang luas, nanti ada api yang menyambar. Yang disambar berarti keterima. Yang kancrit, nah apa kancrit itu, Pak? Aduh, bahasa Indonesia kancrit apa? Ketinggalan, nggak disambar, berarti nggak diterima. Sama, ketika kambingnya sudah ditaruh, punya Habil, punya Qabil, ya langsung ada api menyambar. Ternyata yang disambar punya adiknya, punya kakaknya, nggak disambar, marah. Ya, marah, dan dia nggak mau mengawini yang produk dunia sampai adiknya dibunuh. Ya, nah ini kisah pertama kali pengorbanan. Ya, nah, jadi kalau kita mau berkorban, cari yang paling bagus. Jangan menyesal. Waduh, aku beli kambing kemarin kedeluduk. Apa kedeluduk ini, Mak? Ya? Kemahalan. Ya kemahalan. Masa kawanku dapat 5 juta, aku 7 juta. Rugi aku. Jangan, Pak. Saya mau tanya, kalau kita beli kambing kurban 7 juta, pahalanya berapa? Ya sekitar 7 juta. Kalau kita beli kambing 3 juta, pahalanya selevel apa? Selevel 3 juta. Ya, jangan pernah menyesal berhubungan dengan apa? Bertransaksi dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah beli ya dari orang beriman dirinya, hartanya dengan surga. Maka semakin banyak waktu kita untuk Allah, semakin banyak harta kita untuk Allah, maka berbahagialah. Yang kasihan, yang bikin kita sedih, banyak waktu tidak untuk Allah, banyak harta tidak untuk Allah. Selama habis untuk Allah, berbahagialah, Pak. Bahkan tanda-tanda orang masuk surga apa? Waktunya, hartanya habis untuk Allah. Sehingga nanti di surga akan diganti oleh Allah. Semua keinginannya ditunaikan oleh Allah. Bahkan di surga belum ngomong, sudah Allah kasih. Kenapa? Di dunia sibuk dengan perintah-perintah Allah, sibuk dengan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah. Ya, nah, jadi yang belum niat kurban ini masih ada waktu berapa hari, Pak? 32 hari. Ya, silahkan niat. Ya Allah mudahkan saya bisa berkorban. Harus ada niat. Ya, Ustadz, kalau ada orang sudah mampu berkorban tapi nggak mau korban gimana? Ah, saya datangkan hadisnya, Pak. Saya carikan hadisnya. Ada. Ya, saya sebelum ke sini sudah saya siapkan. Ya, nah, Nabi pernah bersabda, "Man wajada sa'atan ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah punya kesiapan, punya kesempatan untuk berkorban, kok belum juga mau berkorban, maka jangan sholat hari raya di masjidku. Nah, ya, tapi ini khusus Nabi, Pak, ya, bukan untuk panitia kurban. Ya, hadis ini untuk siapa? Khusus Nabi yang berani ngomong begini. Siapa yang nggak berkorban, padahal dia mampu, jangan sholat di masjidku, jangan sholat bersama aku, kata Nabi. Ya, nah, nanti panitia kurban bikin yang nggak kurban jangan sholat di sini. Oh jangan, Pak. Ini cuma Nabi Shallallahu Alaihi, saking pentingnya kita melaksanakan korban, jangan sampai tidak, Pak. Ya, saya nggak punya duit, Pak Ustadz, cuma sepeda motor 5, ya jual 1 lah untuk korban. Ya, nah, ini penting, jangan sampai kita setiap sunnah, hadirin, andai kata ini, Pak, ya, nggak ada neraka, kita berbuat dosa, nggak ada neraka misalnya. Kemudian kita nggak beramal, nggak menunaikan perintah, nggak dikasih dosa, nggak dikasih siksa, cukup dikasih kerugian, itu sudah menyiksa, Pak. Mana buktinya, Pak Ustadz? Gini aja, satu perumahan ini semuanya pakai mobil Alphard, kok kita pakai sepeda ontel, tersiksa nggak kita, Pak? Lalu satu perumahan pakai mobil Alphard semua, punya Alphard semua, lah kok kita ini cuma punya sepeda ontel. Setiap ketemu Alphard, hati kita sedih ya, Pak? Oh nangis, Pak. Oh, kok iso sih aku iki nasibku iki kaya opo? Ya, bisa perumahan punya Alphard, maka saya punya sepeda ontel. Kan nggak menyakitkan punya sepeda ontel ini.
Tapi karena kita tidak mau mengambil sunnah-sunnah, tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya kalau tidak merugi, wah kita pasti sedih. Makanya dikatakan sunnah itu, hadirin jangan salah. Ibadah kurban, apalagi tadi itu sholat, puasa tarwiyah, puasa arafah, ini semuanya sunnah, hadirin. Ya, apa sih sunnah itu? Kalau diamalkan dapat pahala. Ya, kalau ditinggalkan tidak disiksa. Tapi bagi orang yang mampu tidak mengamalkan, pasti dan pasti akan merugi. Nah, contoh pagi ini, Pak, ada orang maaf, sebenarnya dia mampu sholat di Masjid Istiqlal berjamaah, tapi sholat sendirian di rumah sehingga dia dapat pahala 1, sedangkan kita 27. Nanti di akhirat sedih apa enggak kira-kira? Oh, sedih, Pak. Ya, padahal sama-sama kok, kecuali maaf stroke, ya, kecuali lagi safar, lagi benar-benar kecapean sehingga tidak bisa ke masjid berjamaah, ya mungkin masih punya alasan. Tapi kalau dia mampu, bisa, tidak ada masalah. Nah, makanya di sini nanti Nabi sampaikan, siapa yang punya kemampuan berkorban, kok nggak mau berkorban? Nah, Nabi ngasih peringatan, awas ya, nggak usah sholat di sini, cari masjid yang lain. Ya, artinya apa? Saking pentingnya bagi orang yang mampu, jangan sampai tidak berkorban. Baik, ya Pak ya. Jadi ini perlu persiapan. Ya, masih ada tinggal. Jadi waktunya berkorban kapan? Mulai selesai ditunaikan sholat Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum matahari tenggelam. Jadi 4 hari inilah waktunya penyembelihan hewan kurban. Saya pernah di Jakarta. Ayo, ini ada kambing kurban, ada 3. Malam ini kita sembelih 1 aja. Nah, kalau terjadi begitu, maka jangan kaget, itu bukan ibadah kurban. Karena ayatnya jelas, fasholli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha dulu baru melaksanakan ibadah kurban. Kalau didahulukan tidak sah, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan menggaji orang yang nyembelih hewan kurban dengan bagian daripada hewan kurban. Ya, daripada panitia yang ngabisin anggaran, udah Pak Ijo sampai sembelihkan sapi, minta kasih kepalanya. Nah, jadi kepalanya dipakai ngupah, ini tidak sah. Hati-hati panitia. Ya, jadi gimana Pak Ustadz? Saya tanya, ongkosnya nyembelih sama nyincang nguliti berapa? 500.000 nih. Ya, nah, nanti saya minta kasih kepalanya. Karena di pasaran lain, Pak, saya nanya di Islamic Center itu menyembelih sama nyincangnya itu mahal, 1.500.000. Oke lah, karena sudah dikasih signal mau dikasih kepala, nah maka dia cuma minta 500.000. Selesaikan dulu 500.000, nah, baru nanti dikasih kepala. Jangan mengupah orang yang menyembelih dengan bagian daripada hewan kurban, tidak sah. Baik, amalan ketiga yang perlu banyak persiapan dan butuh waktu lama adalah ibadah haji. Haji itu dilaksanakan, Pak, di awal bulan Dzulhijjah, mulai masuk Arafah itu tanggal 9, ya. Dan haji ini ibadah yang butuh waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan harus siap berpisah dengan keluarga dan tanah airnya. Luar biasa. Ya, kalau sholat butuh badan saja, zakat butuh harta saja, puasa nggak modal apa-apa. Tapi kalau haji semuanya harus dikorbankan, waktunya, tenaganya, hartanya. Ya, nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah wajib atas manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, hadirin rahimakumullah, ibadah haji di samping perintah juga tiang agama, sama dengan sholat, zakat, puasa. Di samping perintah Allah, ini semua adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan haji, di samping dia telah menunaikan perintah Allah, dia juga ikut andil menegakkan agama. Tapi awas, yang sudah mampu berhaji, kalau tidak berhaji, di samping belum menunaikan perintah Allah, dia juga ikut andil merobohkan agama. Oh, Ustaz, saya belum mampu, gimana ini? Sebentar, malaikat nanti kalau saya belum mampu akan dikalkulasi itu, Pak. Sebentar, sampean nggak mampu, saya mau tanya, sampean tinggal di mana? Bukit Pinang, Pak Ustaz. Samarinda Hulu kan? Iya. Rumah sampean berapa ukurannya? Tanahnya berapa? Di total, Pak.
Ya, kamu bukan nggak mampu, tapi kamu nggak mau. Nah, ini buktinya, aset kamu sekian miliar, haji cuma sekian juta, kamu nggak bisa. Wah, ini bahaya ini, Pak. Ya, apa kata Nabi? Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan naudzubillah. Siapa yang punya kemampuan bekal, kemudian kendaraan, kondisi aman, kemudian dia tidak juga berangkat ke haji ke Baitullah, maka tidak ada larangan bagi dia untuk mati Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Ya Pak ya. Nah, udah kalau gitu saya harus cepat-cepat haji ya, harus cepat-cepat berhaji. Hadirin, kita di dunia ini maaf nggak punya rumah megah, malaikat tidak tanya. Selama di dunia kita tidak punya mobil mewah, malaikat tidak tanya. Tapi kalau kita belum haji, saya mau tanya, malaikat nanya enggak? Halo? Nanya, kan ini perintah Allah, Pak. Ya, ini perintah Allah. Pasti nanya malaikat. Nah, maka bagi yang sekarang ini belum berhaji, ya ayo bismillah kita niatkan untuk bisa berhaji. Amin ya rabbal alamin. Nanti siapa yang niat akan dimudahkan, Pak. Ya, apa sih Pak Ustadz pahalanya haji? Baik. Tadi apa? Perintah Allah. Kemudian apalagi tadi? Mendapatkan ikut andil dalam menegakkan agama. Yang ketiga, Nabi bersabda, al-hajjil mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima, yang mabrur, tidak ada balasan yang pas, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Sudah nggak bicara pahala, Pak. Pokoknya sampai haji yang mabrur, surga. Ya. Kenapa? Karena orang berhaji sudah mengorbankan segala-galanya. Bahkan nyawanya pun dikorbankan. Mana buktinya Pak Ustadz? Hadirin, naik pesawat dari Jakarta ya ke Jeddah atau ke Madinah itu 9 jam, Pak. Orang kalau sudah naik pesawat, begitu pintunya ditutup klek, itu sudah pasrah. Kalau naik ojol mogok 9 kali, kira-kira masih selamat enggak, Pak? Halo? Naik Maxim mogok 9 kali, masih selamat kira-kira? Masih lah. Tapi naik pesawat, Pak, mogok 1 kali. Halo? Nyawa. Apalagi sekarang ini lagi perang Iran-Irak ini, mungkin nggak rudalnya Iran itu ngantem pesawat haji? Oh bisa ya, taruhan nyawa betul, Pak. Ya, makanya Allah sampaikan kalau sudah mau berhaji sudah. Bahkan hadirin, orang-orang yang diberikan kesempatan wukuf di Arafah kemudian keluar dari padang Arafah masih merasa dosanya belum diampuni, oleh Allah didosakan. Oh, bayangin. Paham ya? Orang-orang yang diberi kesempatan wukuf di Arafah, kemudian keluar dari padang Arafah, kok masih merasa dosanya belum diampuni, maka oleh Allah didosakan. Artinya orang yang sudah wukuf di Arafah, kemudian keluar dari padang Arafah, harus merasa semua dosanya diampuni. Padang Arafah itu kayak apa sih Pak Ustadz? Yang jelas tidak sama dengan warung Padang. Ya, Padang Arafah itu luas, panas, ya, dan kita hanya boleh pakai baju nggak ada jahitannya, Pak. Bayangin, Pak. Pakai penutup kepala nggak boleh. Ya, kepanasan di situ dijemur. Kenapa? Karena Allah kepingin melihat hambanya sampai di mana mengamalkan agama. Semakin menderita, semakin Allah senang. Ya, Pak ya. Ya, itu kan kita puasa itu menahan lapar, minum. Ya, Allah senang, Pak. Bahkan aroma mulut yang kurang sedap itu akan diganti nanti oleh Allah dengan aroma yang lebih harum daripada minyak misik. Ya, jadi sekecil apapun hadirin capek-capek kita dalam melaksanakan perintah Allah itu jangan sedih, Pak, akan diganti semuanya. Justru orang yang nggak pernah capek mengamalkan agama, nggak mau berkorban untuk agama, ini harus sedih. Ya, temannya semuanya berkorban, kok dia nggak berkorban, harus sedih, Pak. Sayyidina Bilal ketika para sahabat semuanya pada berkorban onta, sapi, ya, kambing, Sayyidina Bilal waktu itu belum punya apa-apa. Akhirnya ayam yang biasa membangunkan dia waktu tarhim, ayam jago, terpaksa disembelih, Pak, sambil menangis. Ya, nah ini bisa ditiru. Yang belum sanggup kurban kambing, tidak apa-apa. Punya ayam berapa sebenarnya? Sudah sampai habisin sudah, sambil menangis. Habis itu kurbankan ke tetangga-tetangga kanan kiri. Ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban dengan kambing.
Baik, hadirin rahimakumullah, berbahagialah Bapak Budi sama Pak Wiwin yang akan melaksanakan ibadah haji ini, ya Pak ya. Siapkan semuanya, karena memang ibadah haji ini perlu persiapan yang panjang dan semuanya harus kita persiapkan, ya. Kami di sini hanya mampu berdoa, mudah-mudahan dari berangkat sampai pulang kembali senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pulang membawa haji yang mabrur. Apa sih Pak di antara fadilah haji yang mabrur? Orang yang bisa berhaji dan haji yang mabrur nanti di hari kiamat bisa mensyafaati 400 ahli keluarganya. Jadi keluarganya, sepupunya, ponaannya, cucunya yang sudah divonis masuk neraka bisa dikasih syafaat oleh orang-orang yang sudah berhaji. Yang penting hajinya mabrur. Dan Allah janji semua biaya yang dikeluarkan untuk ibadah haji maka akan diganti oleh Allah. Siapa yang berhaji berarti dia duta-dutanya Allah, utusan Allah. Hadirin, yang berhaji bukan orang yang mampu, tapi yang dipasti haji Allah mampukan. Jelas ya? Orang yang bisa berhaji siapa? Bukan orang yang mampu, tapi yang ditakdir haji oleh Allah dimampukan. Meskipun nggak harus kaya, ya. Bahkan ada orang pernah nyerobot pun bisa haji, Pak. Ya, karena kesalahan teknis daripada birokrasi, akhirnya dia bisa masuk ke dalam, saya bisa berhaji. Padahal waktu itu dia belum punya giliran untuk bisa berhaji. Ada yang naik sepeda sampai 1 tahun baru nyampe, baru bisa berhaji. Ya, macam-macam. Kalau sudah dipanggil, pasti dimampukan. Yang belum dipanggil, meskipun mampu, belum berangkat. Baik hadirin, ada waktu berapa menit ini tanya jawab? 16. Baik, ada waktu 10 menit. Ini ada hubungan dengan fikih, Pak. Fikih korban, fikih haji, ya. Apalagi yang berhubungan dengan haji. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang sudah berhaji ini Allah berikan banyak fadilah-fadilah dan keuntungan, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Maka bagi yang sudah mampu, Pak Ustadz, sekarang ini antrinya sampai 30 tahun. Iya, itu kalau reguler. Kalau ONH, Bapak kan orang kaya, jangan ngambil yang reguler, Pak. Itu ada paket plus, haji plus, ada paket haji khusus yang hanya nunggu 3 tahun bisa berangkat. Ya, bahkan tahun kemarin Menteri Agama itu menyiapkan paket murah cuma 990 juta. Berangkat bareng wakil presiden, pakai pesawatnya wakil presiden. Nah, ya Pak ya. Oh, keren Pak. Alhamdulillah saya bisa berhaji dengan biaya 1 miliar. Lu bangga Pak. Jangan menyesal, waduh aku kena 1 miliar. Jangan. Karena setiap rupiah itu Allah ganti. Ya, jangan takut. Justru yang pas-pasan ini yang pahalanya sedikit. Ayo, haji biaya 100 juta, ada orang haji biaya 1 miliar, nanti balasannya sama enggak? Oh enggak sama, ya. Makanya jangan pernah menyesal kalau sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu penyembelihan hewan kurban memang paling utama hadirin pas di hari raya. Nabi bersabda, tidak ada amalan di hari raya Idul Adha kecuali meneteskan darah hewan kurban. Jadi paling utamanya nyembelih hewan kurban di pas di hari raya, Pak. Karena amalan yang paling utama itu. Nah, waktunya dikasih 4 hari. Kenapa? Karena kadang ada masjid yang dapat 1 ekor 1 hari selesai. Nah, kayak di Al-Qomar itu sampai 28 ekor. Itu sehari belum bisa 2 hari. Ya, apalagi kemarin di Pasuruan itu dikoordinir Pak, ada 9.000 ekor kambing, dapat sekian ratus sapi, itu nggak bisa 1 hari. Nah, makanya dikasih batas paling akhir kapan? Tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum tenggelam matahari. Gitu. Mas Hadir mau nyembelih berapa ribu ekor? Jelas lagi? Panitia jangan sampai melebihi tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Maka tidak sah Pak hewan kurban, bukan dikatakan ibadah kurban lagi, sudah sedekah biasa. Seperti zakat fitrah kemarin, itu harus dibagi sebelum sholat Idul Fitri selesai.
Kalau sudah sholat Idul Fitri assalamualaikum assalamualaikum, sudah nggak ada zakat fitrah lagi. Yang terlambat maka dianggap sedekah biasa dan tahun depan harus mengqadha. Gitu Pak. Jadi semua ada waktunya, setiap amalan ada waktunya, setiap waktu ada amalannya. Bagaimana kalau korban ini yang berkorban minta bagian? Boleh, dibatasi sepertiga. Jadi misalnya ada satu keluarga menyetorkan 1 ekor kambing kepada panitia korban, Pak tolong paha yang kanan kirim ke rumah ya. Oh iya, kenapa? 1 paha belum lebih dari sepertiga. Tapi kalau ada orang nitip hewan kurban, mesen, nanti kakinya 4-4-nya kirim ke rumah Pak ya, kepalanya sama punggungnya ke rumah. Apa kata panitia? Sampai boleh dewi. Ya, jadi boleh. Jadi andaikan ada orang di Arab itu hadirin nyembelih kurban, habis disembelih dimakan sekeluarga Pak, anaknya, cucunya, boleh Pak. Tapi jangan dimakan semua. Yang tidak boleh dibagi-bagi itu adalah kurban nazar. Karena sudah hukumnya wajib. Saya kalau tahun depan ini kepilih haji, saya mau kurban. Nah, dia itu nazar, maka secuil pun daging tidak boleh minta dia. Kenapa? Karena ini nazar. Ya, harus dibaginya 100% kepada yang menerima. Dan uniknya hewan kurban ini yang pertama, yang berkorban boleh makan, bahkan orang kaya boleh makan. Nggak kayak zakat Pak. Kalau zakat kan harus orang miskin ya, ini orang kaya pun boleh ya, dikasih hewan boleh ya. Ada Ustaz itu mobilnya Alphard masa dikasih hewan kurban ya? Soal sahnya saya bilang sah, meskipun ada Sultan Brunei Darussalam ke sini minta daging kurban, saya main kasih Pak, sah ya, karena untuk daging kurban nggak ada harus fakir miskin, dah. Memang diutamakan yang jarang makan daging ya. Nah, maka kesempatan bagi panitia untuk mendata siapa kira-kira yang jarang makan daging, bukan karena penyakit Pak, karena nggak mampu. Okay. Ada orang sudah tahu kolesterolnya tinggi dikasih, kamu membunuh saya bagaimana? Baik, ada yang lain Pak? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Apa sih Pak Ustadz tanda-tanda haji itu mabrur? Ya, haji itu mabrur. Maka dalam sebuah hadis dikatakan tandanya orang pulang haji dan mabrur, tandanya ada. Apa diantaranya? Afsus salam wa at'imut ta'am. Dia pulang dari haji semakin banyak menebarkan salam dan sering mentraktir makan orang. Nah ini Pak, Pak Haji kalau sekiranya pulang haji kok malah nggak pernah senyum, masalah misalnya ini ya, terus nggak pernah ngasih makan orang, cepet daftar haji lagi ya Pak ya. Katanya, kenapa tandanya mabrur? Suka menyebarkan salam dan suka mentraktir makan ya Pak ya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah para jamaah sudah dikasih peringatan sama takmir bahwasanya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT masih berikan kita umur panjang, rezeki yang lapang, kesehatan, kekuatan, bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Tahun ini bisa puasa, bisa melaksanakan ibadah kurban, dan yang mau melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keluarga yang ditinggal diberikan perlindungan, dan pulang membaca haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.